Turnamen sepak bola antar negara-negara Asia Tenggara ASEAN Championship 2026 akan segera bergulir. Mulai tanggal 24 Juli sampai 26 Agustus mendatang, 10 negara di Asia Tenggara akan bersaing memperebutkan lambang supremasi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia akan berada di grup A bersama dengan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Indonesia yang sudah 6 kali menjadi finalis tapi belum pernah juara tentunya sangat berharap di ajang kali ini bisa menjadi yang terbaik. Apalagi sekarang timnas dalam performa yang bagus, dalam 4 laga perdana di bawah arahan John Herdman, kita meraih 3 kemenangan dan sekali kalah. Ini adalah progres yang cukup bagus di tangan John Herdman yang membuat optimisme dan antusiasme publik sepak bola tanah air sangat tinggi terhadap ASEAN Championship kali ini. Apalagi kita memang akan bermain 2 kali di kandang, kita akan menjamu Kamboja, kita juga akan menjamu Vietnam, sehingga begitu banyak orang yang sekarang ini sudah menunggu-nunggu bergulirnya ASEAN Championship kali ini. Tapi tentu bukan hanya aspek sepak bolanya yang juga menarik dari ajang ASEAN Championship kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola di Asia Tenggara, turnamen ini tidak hanya dapat disaksikan melalui platform televisi mainstream ya, entah itu melalui TV free to air atau mungkin TV berlangganan. Untuk ajang kali ini yang sudah mendapatkan hak siaran kita tahu adalah MNC Group, mungkin nanti akan disiarkan di RCTI, di Global atau di MNC. Tapi bukan hanya di platform-platform tersebut, Anda juga bisa menonton tentunya di platform berbayar seperti Kavision atau Indovision. Dan lebih dari itu, ada hal yang baru di ajang Asian Championship kali ini. Untuk pertama kalinya, turnamen ini juga bisa diikuti pertandingan-pertandingannya melalui siaran streaming. Dan siaran streamingnya itu bukan berasal dari stasiun-stasiun televisi yang memiliki hak siar, tapi dari seorang influencer. Ya, dari akunnya Reza Arab. Mungkin Anda yang selama ini biasa main medsos atau biasa mengikuti YouTube, yang memang dikelola oleh Reza Arab dan timnya, yang memiliki subscribers cukup banyak, hampir 7 juta. Dan ini salah satu akun yang besar di jagat media sosial Indonesia, terutama di platform YouTube, yang tentunya memiliki daya tarik tersendiri. Nah, ini untuk pertama kalinya siaran langsung pertandingan sepak bola akan hadir juga melalui platform streamingnya Reza Arab. Apa bedanya dengan siaran-siaran di televisi mainstream tentunya? Jadi kalau di televisi mainstream, Anda mungkin bisa melihat pertandingan di mana ada pertandingan yang disiarkan secara utuh, sebelum pertandingan ada komentator membahas pertandingan, saat jeda akan ada pembahasan lagi, dan di akhir pertandingan akan ada pembahasan lagi. Nah, untuk siaran di streaming ini tentu akan berbeda, karena di sana pemilik akun streaming tersebut bisa mengawal pertandingan sepanjang pertandingan dan memberikan reaksinya atas situasi yang terjadi. Ya, kurang lebih semacam live reaction. Kita juga sudah banyak di Indonesia saat ini akun-akun yang menggelar live reaction kalau ada pertandingan-pertandingan tertentu ya. Tapi bedanya kali ini adalah Reza Arab memiliki hak siar untuk menyiarkan pertandingannya. Menyiarkan pertandingannya secara live. Jadi yang akan ditonton oleh para followersnya Reza Arab nanti bukan hanya reaksi Reza Arab dan teman-temannya, tapi pertandingannya juga, dan akan membuat siarannya menjadi berbeda. Yang menjadi pertanyaan banyak orang mungkin, apakah ini pertama kalinya ada siaran langsung pertandingan sepak bola disiarkan melalui akun YouTube seorang influencer? Sebetulnya tidak ya. Sejak beberapa waktu yang lalu sebetulnya sudah ada beberapa influencer yang mendapat hak untuk menyiarkan pertandingan sepak bola, tapi memang adanya di luar negeri ya. Contohnya di Piala Dunia 2026 kemarin tuh ada akun KZTV. Akun KZTV ini cukup besar ya, lebih dari 40 juta subscribersnya ya. Dan mereka tidak hanya punya akun YouTube, tapi juga punya akun TikTok dan lain-lain. Dan mereka mendapatkan hak siar untuk 104 seluruh pertandingan Piala Dunia. Untuk wilayah Brasil itu bisa diakses melalui KZTV. Ini tentu akan sangat memudahkan bagi penggemar sepak bola apabila mereka tidak bisa nonton siarannya melalui televisi, entah karena sedang dalam perjalanan, sibuk, atau sedang ada di tempat yang tidak memungkinkan nonton TV, mereka bisa mengaksesnya nonton pertandingan Piala Dunia melalui akun KZTV yang ada di YouTube. Bukan merupakan aplikasi, tapi merupakan akun yang ada di platform YouTube. Jadi ini memang sebuah inovasi yang sudah beberapa lama dilakukan oleh KZTV, dan KZTV ini sungguhnya juga bukan sekali ini, bukan baru sekali ini siaran langsung pertandingan di Piala Dunia ya. Karena tahun 2022 ketika Piala Dunia 2022 digelar di Qatar, KZTV ini sudah mendapatkan hak dari FIFA untuk menyiarkan pertandingan. Waktu itu tampaknya masih merupakan uji coba ya. FIFA tampaknya mencoba memberikan sesuatu yang berbeda, dan KZTV dipercaya untuk melakukan uji coba itu. Mereka bersiaran dari
akun mereka di YouTube pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2022 dan dianggap sukses sehingga akhirnya FIFA kemudian melanjutkannya dengan memberi mereka hak siar untuk Piala Dunia 2026 dan termasuk juga cukup sukses juga. Jadi KZTV ini bisa dibilang salah satu pelopor untuk siaran langsung pertandingan sepak bola di platform media sosial ya, terutama di akun YouTube mereka. Dan ini tampaknya bukan hanya di Brasil fenomena ini sudah berkembang dengan baik, karena faktanya di beberapa negara lain pun fenomenanya juga sudah berlangsung dan berkembang cukup baik. Sesungguhnya bukan hanya pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2026 ya yang disiarkan langsung melalui akun YouTube milik seseorang pemengaruh atau influencer. Beberapa pertandingan yang lain, entah itu pertandingan liga atau pertandingan lainnya, itu juga sekarang sudah sering disiarkan melalui akun YouTube milik seseorang ya. Dan bukan hanya sepak bola sebetulnya. Cabang olahraga lain seperti rugby misalnya di Eropa juga sudah sering disiarkan melalui akun YouTube milik seseorang. Karena memang olahraga rugby itu cukup populer di Eropa. Tidak hanya di Inggris, di Prancis, Skotlandia juga cukup populer. Cukup banyak penggemarnya dan memiliki pangsa pasar yang cukup besar. Nah, khusus untuk sepak bola mungkin kita bisa melihat di Inggris itu ada yang namanya akun The Overlap yang subscribers atau pengikutnya sekitar 1,7 juta. Ini konon milik mantan bintang timnas Inggris, mantan pemain MU, Manchester United, Gary Neville. Dan akun ini rutin menyiarkan pertandingan-pertandingan Bundesliga. Tapi bukan hanya di overlap. Siaran Bundesliga di Inggris itu juga bisa diakses melalui akun yang lain yang disebut That's Football. Ini konon terafiliasi dengan Mark Goldbridge. Bahkan That's Football itu setiap siaran langsung pertandingan Bundesliga itu lebih banyak yang nonton, sekitar 35.000 orang. Sementara akunnya Gary Neville yaitu di overlap itu hanya sekitar 14.000 orang yang nonton rata-rata ya. Jadi memang beberapa akun bisa menyiarkan satu pertandingan atau satu kompetisi yang sama. Ini yang menarik. Kemudian kalau di Prancis misalnya itu ada akun yang namanya Jack Neni. Jack Neni ini yang menarik, mereka tidak hanya menyiarkan pertandingan-pertandingan timnas Prancis U21. Akun ini juga menyiarkan 3 pertandingan dalam setiap minggunya, pertandingan-pertandingan di Saudi Premier League atau SPL atau liga-liganya Arab Saudi lah. Jadi setiap minggu ini ada 3 pertandingan yang akan disiarkan oleh akun Jack Neni ini. Terutama pertandingan-pertandingan yang tentunya melibatkan Cristiano Ronaldo ya, karena sudah jelas ada marketnya, ada pangsa pasarnya di sana. Dan sepanjang musim 2025-2026, akun Jack Neni ini konon berhasil mengumpulkan penonton total itu 3,16 juta orang. Sangat tinggi. Dan itu yang membuat sepak bola Arab itu cukup dikenal sekarang di Eropa. Karena ada akun Jack Neni yang secara rutin menyiarkan 3 pertandingannya dalam setiap minggu. Lalu ada juga yang namanya Tim Cocker. Tim Cocker ini termasuk yang agak unik karena dia menyiarkan Liga Rugby ya. Liga Rugby Prancis divisi keduanya. Liga Rugby Prancis profesional divisi kedua. Itu yang disiarkan oleh Tim Cocker. Dan followersnya juga banyak ya. Nah, menarik bahwa di Portugal juga ada itu. Sekarang ada yang namanya Live Mode. Live Mode ini juga termasuk kemarin yang menyiarkan pertandingan-pertandingan timnas Portugal selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Nah, ini cukup banyak juga pengikutnya akun ini, 1 jutaan orang ya. Dan Live Mode ini konon adalah salah satu sayap usahanya perusahaan milik Cristiano Ronaldo. Jadi Cristiano Ronaldo memang mengembangkan atau berinvestasi di industri media dan salah satu sayap usahanya adalah Live Mode ini. Nah, yang menarik, Live Mode ini konon juga pemegang saham dari KZTV. KZTV yang menjadi perintis untuk siaran langsung pertandingan sepak bola melalui Piala Dunia 2022. Itu kan sebetulnya mulanya dimiliki oleh pemuda yang bernama Casimiro Miguel yang ketika Piala Dunia 2022 itu umurnya baru 28 tahun ketika pertama kali menyiarkan Piala Dunia melalui akunnya. Nah, sekarang akun yang dia punya itu KZTV sekarang kabarnya itu sudah menjadi bagian dari grupnya Cristiano Ronaldo. Jadi memang ini sepertinya merupakan bisnis yang menjanjikan yang ke depan mungkin akan berkembang cukup luas. Dan kayaknya seru juga ya kalau akun Blind Spot suatu saat menyiarkan pertandingan-pertandingan Super League, tidak hanya reaksi marah-marah para pengisi acaranya, jengkel, kesel, tapi ada juga siaran pertandingannya, lengkap, ada siaran pertandingannya, ada reaksinya. Suatu saat kalau Blind Spot begitu seru juga kali ya. Cuma memang mahal lah pasti beli hak siarnya. Karena hak siar Piala Dunia aja kan TVRI belinya 1,3 triliun. Ya oke lah, nggak akan semahal itu
Tapi tetap mahal kan? Ya pada akhirnya memang tantangan terbesarnya adalah soal ekonominya, soal bagaimana nilai ekonominya. Karena bagaimanapun hak siar untuk pertandingan sepak bola, apalagi yang sudah merupakan event yang besar, seperti Piala Dunia, Piala Eropa, ASEAN Championship, atau mungkin Super League, itu kan pasti tetap tinggi. Nah, tidak hanya untuk TV terestrial, untuk TV berbayar, bahkan untuk TV streaming di akun itu pun pasti nilainya juga tidak murah. Tapi kalau bagi publik, bagi penyintas sepak bola, memang ini akan memberikan warna yang berbeda ya. Karena bisa nonton pertandingan sambil bisa mendengar, melihat bagaimana orang-orang yang mereka idolakan itu bereaksi, bagaimana orang-orang yang mereka idolakan itu menyikapi pertandingan. Tidak sekedar hanya melihat orangnya tapi tidak menonton pertandingannya. Atau sebaliknya, nonton pertandingannya tidak melihat idolanya. Ini gabungan dari itu. Bisa melihat pertandingan sepak bolanya, bisa melihat reaksi atau respon dari para orang-orang yang mereka idolakan. Nah, ini saya pikir akan menjadi sesuatu yang berbeda, yang mungkin ke depan akan berkembang. FIFA sendiri menyebut kerjasama di Piala Dunia kemarin itu dengan KZTV sebagai game changing partnership. Jadi ini kemitraan yang akan mengubah cara main orang nonton televisi. Dan memang siaran di platform YouTube ini lebih banyak memang menyasar segmen usia muda ya, yang berbeda dengan segmen penonton yang mayoritas ya. Para penonton usia muda ini kadang-kadang menginginkan hal yang berbeda dari pertandingan. Tidak hanya mendapatkan atmosfer pertandingannya, tidak hanya melihat aksi-aksi para pemain, tapi juga pengen tahu bagaimana hal-hal di luar itu, terutama yang berkaitan dengan bintang-bintang idola mereka, akun-akun yang mereka ikuti. Jadi itulah mungkin daya tarik dari apa yang sekarang menjadi fenomena di ASEAN Championship. Reza Arab sudah memulainya dan mungkin ke depan akan lebih banyak lagi hal serupa dilakukan oleh influencer-influencer yang lain. Bagi kita sebagai pencinta bola, tentunya yang paling penting adalah sedapat mungkin kita bisa mengakses sebanyak mungkin siaran pertandingan sepak bola dan kalau bisa tentunya gratis ya. Itu yang paling penting. Dan tidak hanya gratis, tentunya juga kita bisa mendapatkan suguhan sepak bola yang bermutu. Sekaligus juga suguhan siaran entah itu melalui terestrial ataupun melalui platform YouTube dari para influencer yang juga bermutu. Nggak sekedar berisik, nggak sekedar rame, heboh, tapi mungkin harus ditingkatkan lagi mutunya. Itu kan yang paling penting.